Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Anas, kemudian Agustin Elaelatun Nurul Hafidho, dan Adinda Fadilah. Kelompok kami membahas tentang resiliensi pada mahasiswa dengan sistem kuliah daring. Dalam penelitian ini, tujuannya adalah untuk mengungkap tentang resiliensi pada mahasiswa di Kota Semarang yang menjalani kuliah daring. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa perguruan tinggi di Semarang tingkat akhir dan menjalani kuliah daring dengan subjek perempuan berjumlah 4 orang dan laki-laki berjumlah 11 orang. Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang mana mengakibatkan segala aktivitas yang semulanya offline menjadi online yang dilakukan di rumah masing-masing. Begitu juga dirasakan oleh mahasiswa di Kota Semarang, di mana pemerintah mewajibkan seluruh aktivitas di kampus dialihkan menjadi daring. Banyak mahasiswa yang mengeluh tidak bisa maksimal dalam menjalankan perkuliahannya, sehingga menyebabkan ketegangan psikologis seperti stres, mudah marah, frustasi, burnout, dan lain sebagainya. Menurut Kusuma, kuliah daring atau online adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi. Dalam hal ini, memanfaatkan internet sebagai mode penyampaian, interaksi, dan fasilitas. Di dalamnya terdapat dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar. Selain itu, juga tersedia rancangan sistem pembelajaran yang dapat dipelajari dan diketahui oleh setiap peserta belajar. Menurut Charney, resiliensi adalah sebagai proses adaptasi dengan baik dalam situasi trauma, tragedi, atau peristiwa yang dapat menyebabkan stres lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek pembentuk resiliensi. Menurut Corner dan Davidson, resiliensi terkait dengan 5 hal, yaitu kompetensi personal, standar yang tinggi dan keuletan. Hal ini menunjukkan bahwa individu merasa mampu mencapai tujuannya dalam situasi kemunduran atau kegagalan. Yang kedua, kepercayaan terhadap diri sendiri, memiliki toleransi terhadap efek negatif, dan kuat menghadapi stres. Hal ini berkaitan dengan ketenangan dan coping terhadap stres, berpikir dengan hati-hati, dan fokus meskipun dalam masalah. Yang ketiga, menerima perubahan secara positif dan dapat menjalin hubungan yang aman dengan orang lain, yaitu kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang dihadapinya. Yang keempat, pengendalian diri dalam pencapaian tujuan dan bagaimana meminta bantuan pada orang lain. Yang kelima, pengaruh spiritual, ialah yakin akan Tuhan dan nasib. Kemudian aspek-aspek pembentuk resiliensi menurut Raifitz dan Set dalam Widuri 2012 menyebutkan ada 7 kemampuan yang dapat membentuk resiliensi. Yang pertama, pengaturan emosi, ialah kemampuan tetap tenang saat berada di bawah kondisi yang menekan. Yang kedua, kontrol terhadap impuls, ialah kemampuan untuk mengendalikan keinginan, kesukaan, dorongan, dan juga tekanan yang berasal dari diri. Yang ketiga, optimisme, ialah saat melihat masa depan cemerlang. Individu yang resilient merupakan individu yang optimis. Yang keempat, kemampuan menganalisis masalah, ialah mampu untuk menganalisis dan mengidentifikasi penyebab dari masalah yang dihadapi secara tepat. Yang kelima, empati, ialah kemampuan untuk memahami dan peduli pada orang lain. Yang keenam, efikasi diri, ialah perasaan bahwa kita merupakan individu yang efektif dalam dunia. Dan yang terakhir, pencapaian, ialah kemampuan untuk mengambil hikmah atau hal-hal positif dari kehidupan setelah kemalangan yang dideritanya.
Kemudian untuk metode yang diambil untuk penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang dengan melakukan pengamatan dan observasi pada orang yang kuliah dengan sistem daring. Kemudian data yang sudah diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Kemudian untuk hasil penelitiannya, yaitu hasil observasi awal yang peneliti amati langsung bahwa terjadi stres, mudah marah, frustasi, burnout akibat kuliah online, dan tugas yang terlampau padat, serta beberapa kondisi keterbatasan alat dan masalah jaringan internet, yaitu bagaimana cara mahasiswa dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, cara mahasiswa dalam menghadapi masalah tersebut yaitu menenangkan pikiran serta dengan mempelajari terlebih dahulu masalah tersebut, berpikir positif, meminta bantuan dari orang lain, berdoa, berikhtiar, serta percaya bahwa setiap masalah akan ada jalan keluar. Kemudian cara menumbuhkan emosi positif saat tertekan, mahasiswa semester akhir ini melakukan beberapa cara, yaitu dengan refreshing, memberi sugesti pada diri sendiri, yaitu setiap masalah ada kemudahan, kemudian tetap tenang, dan cara untuk mengendalikan emosi negatif yaitu dengan melampiaskan emosi melalui hobi, menarik diri, serta meluapkan emosi dengan cara menangis. Kemudian dalam menghadapi kegagalan, beberapa upaya yang dilakukan adalah memahami kesalahan dan menerima keadaan, serta berusaha bangkit, mencoba mengulang lagi, berpikir positif dan tetap tenang. Sedangkan dalam menyikapi keberhasilan yang orang lain capai, para mahasiswa di Kota Semarang ini cenderung menerima dengan baik atas keberhasilan orang lain yang mereka capai. Para mahasiswa di Kota Semarang ikut senang dan mensupport serta menjadikan keberhasilan mereka sebagai motivasi untuk mencapai keberhasilan para mahasiswa di Kota Semarang tersebut. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari penelitian kami. Nah, dalam mencapai target dari keberhasilan, para mahasiswa di Kota Semarang ini membuat beberapa perencanaan semaksimal mungkin, seperti membuat catatan, membuat skala prioritas, serta membulatkan niat dan tekad. Nah, para mahasiswa di Kota Semarang dalam membuat keputusan ini cenderung menganalisis serta mencari informasi terlebih dahulu atas masalah yang sedang dihadapi. Kemudian para mahasiswa ini juga berani dalam menghadapi masalah serta mencari solusi atas masalah yang sedang terjadi. Nah, kemudian juga membuat target dan siap dalam menghadapi konsekuensi atas keputusan yang mereka buat. Nah, dari hasil analisis kami juga melihat para mahasiswa ini beberapa mengalami kegagalan atas keputusan yang mereka ambil. Nah, mereka ini cenderung mengintrospeksi diri dan mempelajari kembali kesalahan mereka. Kemudian mereka juga mengevaluasi atas kegagalan yang dialami serta mencoba kembali dalam mencapai target yang telah mereka rencanakan. Nah, dalam mengatasi stres yang mereka hadapi ini, para mahasiswa di Kota Semarang mereka juga mengetahui bagaimana cara mereka coping, yaitu dengan cara memberi self reward atas apa yang sudah dijalani sampai pada detik saat ini. Kemudian dengan mengendalikan diri mereka, terus juga mereka bercerita kepada keluarga atau ke beberapa teman dekatnya, dan dari subjek juga memilih untuk liburan atau mengunjungi beberapa tempat dengan tujuan dapat merefresh pikiran agar tidak penat dan dapat mencari inspirasi. Nah, subjek juga dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga berserah diri. Nah, kemudian dari hasil analisis penelitian kami mengenai resiliensi, dapat kami tarik kesimpulan. Nah, dengan beberapa subjek yang telah mengisi angket yang kami sebar dan juga dengan wawancara dan juga observasi, kemudian kami analisis datanya. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam situasi perkuliahan dengan sistem daring ini oleh mahasiswa di Kota Semarang mengalami sedikit
distres karena kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem tersebut. Nah, tetapi mereka mampu bangkit menyelesaikan masalah tersebut dengan berpikir positif dan mencari sumber masalahnya. Kemudian mereka juga mencari solusi atas masalah tersebut. Nah, maka dari itu individu yang memiliki resiliensi yang rendah memiliki tingkat distres psikologi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki tingkat resiliensi lebih tinggi. Seperti yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa di Kota Semarang, yaitu mereka memiliki tingkat resiliensi yang tinggi dalam menghadapi permasalahan, sehingga mereka mampu bangkit dan tetap mencoba meraih keberhasilannya. Dari hasil penelitian yang kami lakukan dapat diambil benang merah bahwa beberapa mahasiswa yang telah menjadi subjek kami mengalami distres akibat kuliah daring. Nah, tetapi mereka dapat bangkit dan mampu berpikir positif serta mampu mencari pemecahan atas masalahnya. Nah, jadi mahasiswa yang memiliki resiliensi diri yang tinggi mampu mengendalikan stres dengan baik. Begitu sebaliknya, mahasiswa yang memiliki resiliensi diri yang rendah maka tidak mampu mengendalikan stres dengan baik. Nah, itu tadi pemaparan dari hasil penelitian yang kami lakukan. Semoga dari apa yang telah kami lakukan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.